seperti biasa, alat-alat yang harus kita siapkan adalah penggaris, segitiga, syukur ada busur derajatnya, kemudian bolpen warna-warni. Silahkan yang belum siap untuk segera menyiapkan diri. Pokoknya pelajaran fisika selalu saja kita alatnya kayak gini, lengkap. Sehingga catatan akan menjadi lebih bagus, dan syukur kamu bisa punya kebiasaan selalu menggunakan alat tulis warna-warni gini, sehingga catatan kamu itu lebih menarik dan kamu lebih tertarik untuk belajar lagi. Oke, kita sekarang coba lihat dulu latihan yang ada di bahan ajar. Di bahan ajar kita halaman 44 seharusnya, tetapi kita hanya yang di bagian uraian saja. Untuk yang di bagian uraian, gaya gravitasi dipisah-pisah, medan gravitasi dipisah-pisah. Kita coba ambil salah satu contoh soal latihan supaya lebih paham. Kalau perlu nanti kita buat lagi buat lagi soal lagi kalau perlu yang agak mendukung. Nah, kita baru membahas medan gravitasi dan gaya gravitasi. Nanti ada lagi potensial gravitasi dan energi potensial gravitasi. Waduh, ada hubungan energi. Wah, keren ini. Semakin berat. Tapi kita coba dulu supaya lebih paham. Nah, misalnya saja nomor 4. Ini kenapa masih pakai huruf F sih? Nomor 4 kita pasang di Oke, kita andaikan di sini. Tiga buah bola bermasa masing-masing 16 kg, 36 kg, 25 kg berturut-turut di titik-titik sekian. Tentukan kuat medan gravitasi. Ini kenapa pakai F? Harusnya pakai V. Masih banyak yang salah saya nih, waduh. Di titik pusat koordinat. Oke, supaya mudah, ternyata akan lebih enak kalau kita pakai buku kotak-kotak kayak gini. Kita bikin dulu sebentar, koordinatnya tadi di 4.0, 4.5, 0.5. Oke. Pakai sistem koordinat kartesian. Mulai dari kita mendefinisikannya, kita andaikan dari pojok dengan supaya kelihatan enak, dibuat saja per skala itu 2 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Aduh, trauma iPad yang dia. Udah terlanjur. Kita lihat koordinatnya masing-masing adalah di 4.0. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini ada benda 1. M1, kemudian 4,5. 4, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ini adalah M2. Kemudian 0,5. 0,1 berarti di sini M3. Oh, maksud saya di sini. Tadi nggak kelihatan ya, lupa, maaf. Oke, kayak gini. Jadi ada benda di 4,0. 4,0, ini 4,5, koordinatnya ini 0,5 koordinat
pusatnya. Masanya masing-masing, aduh lupa. Masa masing-masing 16 kg, 36 kg, 25. Oke, kalau kita gambarkan kayak gini. Nah, pertanyaannya adalah A. Tentukan kuat medan gravitasi di titik pusat. Nah, ini yang A. Aslinya cuma satu itu, tapi kita akan tambahin. Yang B, jika di titik ini karena di ini menyatakan tempat maka dipisah. Jika di titik pusat ditempatkan, nah ditempatkan di sini sudah gandeng. Nah ini masih banyak siswa yang salah nulis kayak gini. Ditempatkan massa 10 kg, tentukan gaya yang dirasakannya. Nah, gaya gravitasi yang dirasakannya maksudnya. Oke, kalau seperti ini, maka kita harus bisa menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada sistem kita. Kita ambil hajar. Di titik di sini, di titik pusat ini sebagai titik pengamatannya, pasti akan merasakan adanya kehadiran massa 1, 2, 3 karena kalau saya tempatkan massa uji di situ, pasti dia akan tertarik ke arah M1, tertarik ke arah M2, dan tertarik ke arah M3. Nah, kalau gitu, pasti di titik tersebut akan terdapat medan gravitasi oleh masing-masing massa di sekitarnya. Kita andaikan saja akan ada medan gravitasi di sini. Kita sebut saja E gravitasi ke 1. Arahnya ke sana. Jadi, karena sudah ada arahnya, pernyataan arahnya, maka saya berani menuliskan pakai tanda vektor. Kemudian juga akan ada medan gravitasi pengaruh massa 2. Tentu saja arahnya menuju ke sana. Menuju ke massa 2. Karena yang namanya medan itu selalu menuju ke penariknya. Kita hajar saja sana. Nah, karena lebih jauh, kita andaikan lebih kecil. Tapi harusnya dihitung nih. Oke, nggak apa-apa, segini aja dulu. E2 vektor. Kemudian E3 pasti menuju ke massa 3. Kita andaikan ke sana. E3. Nah, sekarang ada 3 buah vektor vektor medan gravitasi. Maka bagaimana cara kita menyelesaikannya? Ya tentu saja kita harus mencari dulu E1 berapa, E2 berapa, E3 berapa. Kembalikan ke persamaannya. Loh, kurang angka G ya, huruf G ya. E gravitasi, medan gravitasi. Medan gravitasi 2. Kita hajar dulu, kita hitung dulu berapakah E gravitasi 1 dulu. E gravitasi 1 sama dengan konstanta gravitasi kali massa 1 per R1 kuadrat. Tinggal kita masukkan G, konstanta gravitasi umum, ya kan? Kemudian M1 sebesar 16 kg, berarti sama dengan konstanta gravitasi kali massa 1 16 kg
dibagi R-nya. Kalau saya andaikan dalam setiap koordinat itu menyatakan dalam satuan meter, maka jarak dari pusat sampai M2 sebesar 4 meter. Jadi 4 meter kuadrat sama dengan 4 meter kuadrat jadinya 16 bagi 16 1. Jadi 1 G besar kilogram per meter kuadrat, kilogram tanpa. Nah, masih pakai G besar, sehingga nanti kalau kita masukkan nilainya G akan ketemu besarnya yang dalam satuan Newton. Ini satuannya masih belum Newton per meter. Sorry, Newton per kilogram. Nah, kenapa kita masih pakai G besar? Karena supaya mempermudah perhitungan. Yang penting kan paham ceritanya, bukan di bagian hitung-hitungannya. Hitungannya kalau sudah masuk saya kira gampang. Demikian juga E gravitasi 2 kita hajar. E gravitasi 2 sama dengan G M2 per R2 kuadrat. Nah, sekarang R2 itu kan dari pusat sampai massa 2. Bagaimana ngitungnya? Kita lihat lagi koordinatnya. Koordinatnya kan dari sini 4, ke sana 5. Berarti M-nya berapa? R-nya berapa? Otomatis sama dengan akar. Halo? 4 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan berapa? Akar 41. Akar, ya. Kemudian nanti dikuadratkan. Ya toh? Oke, kita hajar dulu sama dengan G besar, masanya 36 dibagi akar 41 dikuadratkan jadi 41. Nah, di sini jadi 41. Ini kok angkanya nggak enak banget nih. Salah nulis soal mungkin. Akan lebih enak kalau di sini angkanya ada 5 nih. Tapi 3 gitu aja ya. Tapi udah terlanjur, nggak apa-apa. Satuannya kilogram per meter kuadrat, sehingga diperoleh nulisnya supaya enak sama dengan 36 per 41 G besar kilogram per meter kuadrat. Saya ulangi, satuannya masih nggak enak, masih tidak sebagaimana seharusnya karena G besar belum kita bongkar dan dia punya satuan sendiri. Sehingga nanti kalau dimasukkan ke satuannya adalah Newton per meter. Sorry, Newton per kilogram, maaf. Waduh, salah terus ngomongnya nih. Kita hajar lagi E gravitasi 3. Pakai warna merah. E G3 sama dengan G M3 per R3 kuadrat. Sama dengan, kita lihat dari pusat sampai ke sini jaraknya 5 koordinat. Kemudian 5 meter berarti G besar kali massa 3 adalah 25 kg per 5 kuadrat meter kuadrat. Sehingga sama dengan 25 1 G kilogram per meter kuadrat. Oh, ternyata sama nih EG1 dan EG3. Nah, permasalahannya adalah, nah ini permasalahannya. Permasalahannya adalah kalau diperhatikan si EG1 ini arahnya sudah horizontal. EG3 sudah vertikal. Oh, kalau gitu akan lebih enak kalau diungkapkan dalam bentuk vektor satuan. Oh, kalau gitu EG1 bisa dituliskan menjadi sama dengan 1G ke arah sumbu X tok. Berarti 1G ke arah I tambah 0J. Nah, yang ini
paham nggak? EG3 kita tulis dulu. EG3 sama dengan, oh sekarang ini ke arah sumbu Y saja. Berarti 0I ditambah 1GJ. Bukan 16 ya ini ya, maaf saya tulisannya jelek nih tadi. Ini huruf G. 1GJ. 1G. G besar, konstanta gravitasi. GJ vektor satuan. Nah, bagaimana dengan EG2? Ya, EG2 berarti harus diuraikan ke arah sumbu X dan sumbu Y. Nah, caranya menguraikan bagaimana? Kita lihat. Kalau berdasarkan arahnya dan perbandingannya, tadi kan perbandingannya di sini 4, 5, akar 4 dan 5. Oh, berarti pasti perbandingannya yang di komponen di sini, komponen sumbu X itu adalah 4 dibagi akar ini kali nilainya. Karena seolah-olah pakai cos, ya kan? Oh, kalau gitu si EG2 sama dengan yang ke arah sumbu X, karena panjangnya dari sini ke sini 4, yang vertikalnya 5, kemudian diangkat per 5, berarti yang ke arah sumbu X sama dengan 4 per akar 4 kuadrat tambah 5 kuadrat kali nilainya E. Nah, saya ulangi. Sumbu E berarti 4 per kali 36 per 41G. Ini yang ke arah I ditambah, sekarang yang ke arah sumbu Y 5 per ini berarti 5 per akar 4 tambah 5 kuadrat kali 36 per 41 GJ. Sampai di sini bisa terima guys. Wow, ini vektor. Nah, karena sudah ada tanda vektor IJ. Ini udah berarti pernyataan vektor. Kalau yang di sini ini hanya menyatakan besarnya. Ini memang nggak perlu pakai vektor. Nah, ini hati-hatinya. Ini sudah ada IJ menyatakan vektor, berarti harus ada tanda vektornya. I dan J berarti harus ada tanda vektornya karena dia ada pernyataan arahnya. Nah, selanjutnya tinggal kita jumlahkan yang ke arah sumbu I sendiri, yang ke arah sumbu J sendiri. Jadi E total yang dirasakan di pusat adalah yang ini jumlahkan dengan yang ini, yang itu dengan J, yang dengan itu, sehingga hasilnya sama dengan vektor. Jangan lupa, karena sekarang I dan J beda-beda. 1G, oh semuanya pakai G ya sudah, G kurung 1 kurung lagi 1 ditambah 4 per akar 41 kali 36 per 41 I. Ini yang ke arah I maksudnya. Kemudian ditambah lagi dengan 1 ditambah dengan 5 per 4 akar 41 kali 36 per 41. Ini yang ke arah J. Nah, angkanya memang gak enak dijumlahkan. Oh, kalau gitu, ini sudah dapat nilainya, tapi ini masih dalam bentuk vektor. Kalau ini masih bentuk vektor, maka bagaimana cara mencari besarnya? Kalau mencari besarnya, ya berarti ini kuadrat tambah ini kuadrat di akar.
Mudah toh? Ini kuadrat tambah ini kuadrat. Saya sebut saja, misalnya saja namanya ini adalah A besar, ini B besar. Oh berarti E total besarnya E total sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Maksudnya tinggal memasukkan. Sayangnya ini angkanya nggak enak nih. Kalau mau kita paksakan langsung dihitung pakai kalkulator, nggak kelihatan juga, akan lebih enak kayak gini. Selanjutnya hanya urusan hitung-menghitung. Sampai di sini bisa terima guys? Siap, bisa Pak. Oke. Ada yang merasa kesulitan? Sekarang bagaimana cara menghitungnya yang soal B? Jika di titik pusat ditempatkan massa 10 kg, tentukan gaya yang dirasakan oleh benda tersebut. Ya sudah gampang banget. Mau ngomongin besarnya atau vektornya? Kalau ngomongin vektornya berarti yang namanya F itu apa sih? Oh, kemarin sudah didapatkan. F gravitasi sama dengan massa kalikan E gravitasi. Kayak gini. Padahal massa skalar. Oh, berarti ya E totalnya ini kalikan massanya. Berarti ini kali 10 kg karena massanya 10 kg. Ya sudah, ajar saja 10 kali tuh temu. Gampang toh? Kalau besarnya bagaimana? Ya hasilnya yang di sini tadi setelah di akar kuadrat kalikan 10. Selesai. Satuannya sudah sampai sama dengan Newton. Nah, jangan lupa juga satuannya yang ada di sini tadi masih Newton per kilogram. Ini juga satuannya masih Newton per kilogram. Kalau dimasukkan apa namanya? Satuannya G. Bisa dimasukkan satuannya. Satuannya dari medan gravitasi adalah Newton per kilogram. Jadi begitu kalikan kilogram dari massa M, maka akan langsung ketemu sekian Newton dari gaya gravitasi yang dirasakan oleh benda tersebut. Semudah itu. Jadi kita ulangi, kalau misalnya saja ada massa lebih dari 2 kayak ini, massa 1, massa 2, massa 3, maka cara penyelesaiannya yang paling mudah karena ini urusannya nanti vektor akan lebih mudah kalau diuraikan ke arah komponen X, Y, Z kalau sampai 3 dimensi misalnya. Ya, mau 3 dimensi atau tidak kan tergantung ceritanya soal. Karena ini hanya berada di dalam satu bidang, maka cukup 2 dimensi. Karena bentuknya bidang. Sampai di sini ada pertanyaan? Atau perlu dibuatkan satu soal lagi atau langsung lanjut materi berikutnya? Potensial gravitasi. Siap, lanjut Pak. Kenapa? Oke, satu lagi ya, satu lagi. Supaya kamu lebih cerdik dalam menyelesaikan soal. Saya buatkan satu lagi. Sekarang saya buatkan. Kalau seandainya, ini soal nomor 2. Seandainya sekarang ada 4 titik massa. Misalnya saja massanya di sini. Langsung saja sekarang di sini. Kita sebut saja M1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada M2. Ups. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tadi 8, ini sekarang 6. Di sini ada massa 3.
kemudian ada lagi massa 4. Nah, kayak gini. Terus pertanyaannya adalah, nah ini yang harus kita betul-betul konsisten adalah apa namanya, dalam menggambarkannya dulu, karena dia urusannya itu pasti besaran vektor, maka kamu harus bisa menguraikannya sehingga betul-betul paham, karena operasi vektor lebih ribet dibandingkan operasi biasa. Kita andaikan pertanyaannya adalah jika ada titik pengamatan P di sini, P1, tentukanlah E di P1. Pertanyaannya, tentukan E gravitasi di P1. Yang A. Kemudian yang B misalnya saja E gravitasi di P17. Tahu P17? Saya adakan P17 di sini. Ya. Kita andaikan dulu yang P1 dulu supaya gampang. Dan saya ulangi lagi, kamu harus cerdik di sini. Harus smart. Kita lihat, M1 itu memberikan efek medan gravitasi di P1. Kemana? Ya menuju ke M1. Kita sebut saja arahnya ke sana. Nah, E1. Nggak usah pakai G deh, karena semuanya pakai G. Kemudian si massa 2 juga akan menarik ke arah, bukan menarik, memberikan efek gravitasi, disebut medan gravitasi, arahnya ke sana. E gravitasi 2. Maaf, nggak usah pakai G. Nah, terus kita lihat M4 ini juga memiliki medan gravitasi di P1, tetapi arahnya kalau kamu perhatikan pasti karena arahnya antara massa 1, massa 3, massa 4 dan P adalah segaris. Oh, berarti ini urusannya nanti bisa sama dengan berurusan langsung dengan E1. Maka saya sebut saja ini adalah E4 yang warnanya saya buat sama karena mereka kita bisa selesaikan dulu. Oke. Nanti kita lihat lagi. Oh, kalau arahnya sejajar gitu kan nanti tinggal selisihnya. Demikian juga E3 dengan E2 karena dia seolah-olah bertolak belakang, maka kita andaikan saja E3 lebih kecil. E3 vektor ke sana. E3 dan E2 ini bertolak belakang. Oh, berarti mereka berdua bisa kita selesaikan dulu. Nah, harus kayak gini, cerdik gitu loh. Nah, kalau sudah seperti ini, maka bisa dengan dua cara. Cara yang pertama, diuraikan ke arah sumbu X, Y, Z kayak tadi. Oh, berarti ada IJ. Ini kalau model diuraikan gitu, maka semuanya harus diuraikan. Ini diuraikan, ini diuraikan. Bisa, ya bisa. Kemudian cara yang kedua, kenapa warnanya saya bikin beda? Yaitu antara E1 dan E4 dihajar dulu. Karena mereka berlawanan arah. Kenapa kok bisa berlawanan arah? Karena saling bertolak belakang. Otomatis yang dirasakan oleh orang yang berada di P1, maka seolah dia ditarik oleh M1 dan ditarik oleh M4. Nah, vektornya kalau gitu bagaimana? Ya selisih. Kita sebut saja E14.
E14 itu kan berurusan antara yang ini yang kebetulan berwarna kuning, maka saya tetap konsisten pakai warna kuning. Oh berarti ya sama dengan E1 minus E4 selisih. Tapi kita ngomongin bukan vektornya loh ya ini. Kita ngomongin besarnya. Kemudian E2 dan E3 ini juga bertolak belakang. Oh berarti E23 sama dengan E2 minus E3. Nah, terus ngitungnya bagaimana? Nah sekarang kalau sudah bisa kita gambarkan secara matematisnya kayak gini, oh yang namanya selisih itu seolah ini antara dua vektor karena aslinya kan dijumlahkan, tapi karena arahnya berlawanan, maka seolah-olah ini adalah E4-nya yang ada di sini, kita pindah ke sini. Nah, panjangnya harus tetap konsisten. 2,8 dari ujung E1. Ini E4 juga, sehingga masih ada sisa sedikit. Inilah selisihnya warna merah. Ini E14 vektor. Loh kenapa sekarang pakai vektor? Karena ada pernyataan arahnya ke sono gitu. Kemudian E2 dan E3, oh ini juga selisih juga. Nah, ini juga bisa kita gambarkan aslinya adalah E24 2,2. Ini gambaran aslinya vektornya. Ini E3 juga, sehingga hasilnya adalah E23. P1-nya kok hilang? P1-nya saya pindah sini. Nah, sekarang kita lihat ada E14 yang ke arah sana, E23 ke arah sana. Nah, ini penjumlahan vektor yang kayak dulu. Penjumlahan vektor yang masih sembarang. Ini kalau kita zoom in, gitu. Nah, gitu kan? Ini bukan tipu-tipu nih, karena asli. Nah, kemudian berarti E14 yang ada di sana kita bisa geser kayak penjumlahan vektor biasanya. Penjumlahan vektor biasanya adalah ini E14. Kita geser sana set. Ini gambaran vektornya E14. Atau juga yang di sini juga kita bisa hajar karena tetap harus konsisten. Aduh, kok miring? Aduh, miring nih tadi. Ini E23, sehingga hasilnya adalah pakai warna apa lagi, ini sudah habis nih. Oh hijau belum, aduh lupa nih. Inilah E totalnya. E total. Nah untuk itu, karena bentuknya seperti ini, setelah kita mencari E14 dan E23, setelah kita menghitung E14 dan E23, maka E totalnya otomatis pakai aturan cos.
Sehingga hasilnya E total sama dengan seperti biasanya aturan cos akar E14 kuadrat tambah E23 kuadrat tambah apa lagi? Halo? 2 kali E14 kali E23 kali kosinus sudutnya berapa? Sudutnya yang ditanyakan berarti sudut yang ini. Ya kan? Sudutnya kita sebut saja theta. Berapa sudutnya theta? Ada yang tahu? Lihat segitiganya. Kamu lihat segitiganya. Perbandingannya sudutnya ternyata selalu 1, 2, 3, 4. Di sini 4. 1, 2, 3. Oh, berarti pasti di situ 5. Kalau perbandingannya 3, 4, 5, pasti sudutnya di sini 3, 4, 5 pasti sudutnya adalah 37 derajat. Nah, itu yang di sini. Kalau yang di sini 37, berarti yang ini yang dengan vertikal dulu. Berapa? 53 derajat. Ini di sini juga 53 derajat. Berarti theta sama dengan 106. Nah, ups. Ya, 106 derajat. Dapat dari ini. Nah, seperti itu mudahnya. Tinggal masukkan hajar. Kalau nanti ada G, kok toh nanti G juga akan keluar sendiri gitu loh. Jadi akan lebih mudah kalau pakai masih dalam bentuk G. Karena nanti di akar, di kuadrat, kemudian di akar lagi. Wadah. Akhirnya pasti semuanya akan ada G keluar lagi. Sehingga G-nya dioperasikan di luar saja. Toh nanti terakhir-akhirnya juga semuanya dikalikan G. Tapi kalau sejak awal kamu sudah masukkan angka G-nya, di sini kamu kuadratkan. Padahal sebelumnya angkanya sudah nggak enak, kemudian dikuadratkan, habis itu dijumlah-jumlahkan, dikalikan lagi di sini, aduh, kemudian diangkat lagi, aduh, nggak enak banget. Oke, seperti ini. Jadi memang kamu harus cerdik untuk belajar fisika. Any question, please? Bisa diterima, guys? Halo? Bisa, Pak. Baik, saya sengaja tidak menggunakan angka-angka supaya kamu paham fisikanya, bukan hanya ngerti ngitungnya tok. Oke, saya kira cukup ya soal latihannya. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya tentang medan gravitasi. Tentang potensial gravitasi. Potensial gravitasi. Nah, kalau potensial gravitasi simbolnya huruf V besar. Dan kita kasih G besar juga supaya bisa membedakan nanti dengan V yang lain. Jangan lupa V besar loh ya. Kalau dulu medan gravitasi simbolnya huruf apa? Medan gravitasi, E gravitasi. Oke, sip. Sekarang potensial gravitasi. Nah, beda dengan gaya dan medan gravitasi. Kalau potensial gravitasi ternyata dia besaran skalar. Nah, karena besaran skalar, maka operasinya akan lebih enak karena nggak perlu pakai urei-urean segala, tapi bisa langsung dihajar.
namanya saja potensial besaran skalar. Ya kayak 1 tambah 3 ya sama dengan 4. Tapi kalau vektor 1 tambah 3 belum tentu sama dengan 4. Karena apa? Arahnya belum tentu sama. Kalau arahnya tidak sama pasti sangat ribet. Nah, bagaimana potensial gravitasi? Potensial gravitasi itu besarnya sama dengan G besar kali massa si penariknya per R tok. Kalau kita bandingkan, yang namanya medan gravitasi itu kan sama dengan G besar M penarik per R kuadrat. Kalau gaya gravitasi sama dengan G M penarik M uji per R kuadrat. Nah, supaya komparabel. Ini maksudnya apa? Oh, ternyata kalau saya andaikan saya punya benda, apa namanya? Maaf, bukan benda, ada massa M di sini, M besar. M besar. Kemudian saya mengamati ada sebuah titik yang jauhnya asalnya dari tak terhingga, R tak terhingga, mau saya bawa ke sini M ujinya. Aduh, salah. R ini R uji, massa uji. Kenapa harus ada massa uji? Halo? Ada yang tahu kenapa harus pakai massa uji? Itu mirip dengan gini. Misalnya saja ada sebuah medan magnet. Saya punya magnet permanen. Ini misalnya magnet permanen. Nah, bagaimana saya tahu bahwa di sekitarnya itu akan terpengaruh? Ya, saya bawa besi atau magnet beneran gitu, yang tertarik oleh magnet. Nah, kalau saya punya massa, ya saya bisa tahu di sini ada gravitasi atau tidak, kan harus saya kasih sesuatu yang terpengaruh oleh massa. Pengaruh gravitasi itu ya apa sih? Oh, gaya tarik gravitasi. Siapa yang tertarik oleh gaya gravitasi? Massa. Makanya saya letakkan massa uji. Ya kan gitu. Jadi kayak cinta juga. Enggak ya? Enggak jadi. Kalau cinta nanti ribet lagi masalahnya. Jadi kenapa harus ada massa uji? Oh, supaya kita tahu betul-betul bahwa massa tersebut, sesuatu tersebut itu betul-betul terpengaruh oleh benda yang M besar tadi. Pengaruhnya bagaimana? Ya namanya gravitasi itu pengaruhnya adalah dari massa. Ya sudah, hajar urusannya dengan massa. Nah, besarnya energi yang dibutuhkan untuk menarik benda M uji yang dari R ini menuju tak terhingga, ini yang kemudian disebut sebagai energi potensial gravitasi. Terus kalau gitu, bagaimana kita menentukan besarnya energi potensial gravitasi? Nah, tentu saja besarnya energi potensial gravitasi sama dengan mirip dengan materinya Bumeda. Energi potensialnya sama dengan usaha yang digunakan. Usaha yang digunakan untuk menggeser benda dari R sampai tak terhingga. Nah,
perlu dipelototi lagi, energi potensial sama dengan besarnya usaha. Nah, usaha itu besarnya sama dengan apa? W, kan kalau bahasanya Bu Meda kan sama dengan F kali S. Bener nggak? Ya benar, Pak. Sebetulnya tidak sederhana itu. Ini hasilnya harusnya sama dengan F dot S. Karena dot maka perkalian titik. Karena perkalian titik itu hasilnya skalar, maka usaha bernilai skalar. Nah, tapi gaya dan perpindahan ini masih vektor. Tapi perkaliannya adalah perkalian dot. Nah, operasi dot, operasi perkalian titik. Ada lagi yang lebih kalau bagaimana kalau pergeserannya kecil? Oh, berarti delta usaha sama dengan F vektor dot delta S. Ini jika perpindahannya kecil. Nah, hasilnya ini. Oh, bagaimana kalau seperti ini perpindahannya dari, kita lihat bagaimana gaya yang dirasakan di sini. Gaya yang dirasakan di sini kan besarnya, kita sebut saja F yang dirasakan di sini, F besarnya F sama dengan ini persis. Kemudian yang dirasakan di sini bagaimana? Di takdirnya bagaimana? Saya tuliskan G M besar MUG per R kuadrat. Bagaimana dengan pada saat di tak terhingga? Namanya saja tak terhingga R-nya. Kalau R-nya tak terhingga berarti F-nya sama dengan 0. F tak terhingga. Ini seharusnya perhitungannya agak ribet nih. Kalau kemudian dimasukkan, akan diperoleh energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi sama dengan besarnya usaha untuk memindahkan. Ini akan sama dengan gayanya di situ kali perpindahannya sama dengan R, sehingga diperoleh sama dengan G M penarik kali M uji per R. Inilah energi potensial gravitasinya. Ini adalah energi potensial gravitasi. Bukan potensialnya loh ya, energi potensialnya. Sayang sekali, pas waktunya habis. Jangan lupa, sekarang energi potensial tanpa kuadrat. Karena kamu seolah-olah tinggal kalikan R, udah habis gitu kan. Gaya gravitasi, R-nya hilang. Seperti itu dan semudah itu, guys. Nah, untuk minggu depan saya minta saudara juga menyiapkan busur dan tali, karena kita akan bahas tentang hukum Kepler, sehingga saya harapannya kalian bisa paham, benar-benar paham. Baik, karena waktunya sudah habis, saya cukupkan sekian dulu. Selamat pagi.